Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman. Sekarang ini tuh di pagi hari jam setengah 5. Ini tuh hari Ahad ya teman-teman, hari Ahad kemarin. Nah ini aku lagi sahur ini teman-teman. Menunya sederhana aja. Di sini ada mie ya, mie untuk kuah gitu ya teman-teman. Karena aku suka banget kalau sahur itu pakai mie. Terus di sini ada cabai juga, ada telur dadar, dan ini juga ada ayam bumbu, tapi ayamnya udah nggak ada lagi, jadi sisaan bumbunya aja. Tapi bumbunya karena masih enak, jadi nggak aku buang, dan ini aku makan untuk sahur ya teman-teman. Dan teman-teman, ini tuh adalah kegiatan aku di pagi hari ini sebelum aku tuh mudik ya teman-teman. Mudik ke kampungnya Pak suami, dan ini tuh aku lanjut sahur dulu ya teman-teman. Alhamdulillah meskipun menu sahurnya sederhana, tapi insya Allah ini enak banget teman-teman. Oke, lanjut kegiatanku ini di jam tujuan ya teman-teman. Nah seperti videoku sebelumnya yang udah diceritain ya, yang udah sering aku cerita kalau aku tuh mau mudik ya teman-teman. Aku mau mudik ke kampungnya Pak suami. Nah ini kita udah siap-siap mau berangkat. Nah ini ada anak-anakku. Jadi hari ini tuh aku mau ngajakin teman-teman untuk perjalanan mudik kita. Teman-teman ikutin keseruan kita ya, perjalanan mudik menuju ke Riau. Jadi kita mudiknya itu pakai motor teman-teman. Nah ini motornya udah siap mau berangkat. Itu ada tas ya, tas baju, sama ada satu kantong biru yang besar itu teman-teman. Dan dalam jok motor juga ada satu kantong baju ya. Jadi karena kita emang mudiknya itu lumayan lama, makanya itu lumayan kita bawa barang banyak teman-teman. Tapi ada juga sebagian yang udah kita kirim. Nah itu kan video aku yang kemarin ya, yang aku udah packing dan udah kirim barangnya. Itu aku kirim pakai kargo teman-teman. Alhamdulillah. Jadi di hari Selasa kemarin udah sampai. Alhamdulillah, ternyata dia cepet banget pengirimannya. Oke, lanjut lagi nih, kita udah jalan dan ini kita berhenti dulu di SPBU. Kita bukan mau isi minyak motor ya teman-teman, tapi kita mau istirahat dulu sebentar. Ini tuh perjalanan udah sekitar 2 jaman teman-teman, jadi kita istirahat dulu. Nah jadi aku di sini juga mau sharing nih ke teman-teman yang pengen tahu gimana caranya, gimana tipsnya dari aku supaya perjalanan kita naik motor mudik yang jaraknya lumayan jauh dan kita bawa anak-anak. Nah gimana tuh supaya aman, insya Allah ya teman-teman, supaya nyaman juga anak-anak selama di perjalanan. Jadi di video kali ini aku juga bakalan sharing tips dari aku yang pernah aku coba, yang pernah aku alami. Apa sih tipsnya supaya kita itu perjalanan mudiknya naik motor terus bawa anak-anak supaya nyaman, aman, dan insya Allah selamat sampai tujuan. Jadi ditonton video aku sampai selesai ya teman-teman. Ini aku udah di perjalanan lagi. Ini aku udah sampai di Solo ya teman-teman. Jadi pertama itu di Solo Selatan, terus ini Solo kabupatennya ya, aku udah masuk Kabupaten Solo. Ini sekitar perjalanan itu udah mau 4 jam, 3 jam lebih ya teman-teman. Aku udah sampai di sini. Dan ini tuh cuaca alhamdulillah di hari ini cerah banget teman-teman. Jadi aku kayak ketolong banget. Allah tuh maha baik ya teman-teman. Allah nolong aku nih sama Pak suami, anak-anak juga. Jadi selama di perjalanan alhamdulillah cuacanya cerah, nggak ada hujan teman-teman. Terus juga padahal kita tuh nggak ada siapin mantel teman-teman. Jadi mantel kita tuh ada sebenarnya, cuman udah robek. Jadi kita punya mantel yang 2 kepala gitu teman-teman. Nah kita udah cari-cari tuh sebelum mudik itu ya mantelnya, ternyata nggak ada yang jual di, entah aku yang nggak nemu ya, nggak nemu gitu teman-teman. Yang jual mantel itu yang ada tuh setelan gitu. Sementara kita kan maunya yang 2 kepala biar bisa sekalian aku sama anak-anak ya di belakang juga. Terus ini perjalanannya Masya Allah cantik banget teman-teman. Sumatera Barat itu cantik ya, dengan hutan, dengan pemandangan alam, lukisan Allah yang indah banget. Apalagi di Solo ini tuh daerahnya daerah perkebunan teman-teman. Ini banyak banget spot-spot ya, daerah-daerah yang gak aku yang gak aku rekam, yang gak bisa karena aku lumayan riweh teman-teman di atas motor karena juga pegang anak-anak ya. Tapi yang penting aku nyaman, aku happy aja gitu teman-teman. Pokoknya jangan dibawa beban gitu ya. Oke deh, yang pertama tips dari aku ya teman-teman, kalau kita mau bawa anak-anak naik motor perjalanan jauh seperti mudik gitu ya, itu yang pertama sekali adalah kita wajib banget siapin mental dan fisik ya teman-teman.
Jadi nggak cuman fisik aja, mentalnya juga nih teman-teman. Kira-kira kita yakin nggak nih sama diri kita, kita bisa kayak gitu ya perjalanan sejauh itu bawa anak-anak. Terus juga fisiknya dirasa-rasain aman nggak, sehat nggak. Nah jadi aku tuh sebelum mudik itu ya teman-teman, seminggu sebelum mudik itu aku tuh benar-benar jaga banget kesehatan anak-anak dan aku teman-teman. Aku berharap banget selama perjalanan gitu ya nggak ada yang sakit antara kami ya, Pak suami juga. Dan alhamdulillah Allah maha baik ya teman-teman, Allah nolong kami tuh sehat-sehat aja teman-teman. Makan kalau aku ceritain ya ke orang-orang yang nanya mudiknya kemana, ke Riau, pakai apa, pakai motor, kata aku kan teman-teman, nggak ada yang percaya dong teman-teman. Padahal ini tuh udah mudik kita ke tahun kedua kita mudiknya pakai motor. Tapi mungkin ya orang-orang nggak ada yang percaya gitu teman-teman, apalagi bawa anak-anak. Tapi alhamdulillah teman-teman, pokoknya kita tuh doa aja sama Allah, insya Allah yakin ya pasti Allah bakalan tolong kita kan ya kita baik ya teman-teman. Aku niatnya mudik ini sama Pak suami pengen ngelihat orang tua Pak suami, pengen bahagiain beliau ya di hari raya nanti dengan berkumpul bersama. Jadi itu niatnya teman-teman, dan alhamdulillah Allah mudahkan segalanya. Terus niat yang kedua adalah periksa juga kendaraan kita ya teman-teman. Kayak aku pakai motor ya, jadi 2 minggu sebelum kita berangkat ini tuh Pak suami itu udah servis motor dulu, pokoknya udah dibawa ke bengkel ya, apa sih dibawa servis gitu ya, terus udah dicek-cek semuanya, rem dan segala macam udah aman alhamdulillah. Dan jadi bukan cuman kita aja tapi juga kendaraannya juga wajib banget siap ya teman-teman untuk perjalanan mudiknya. Oke deh teman-teman, ini kita udah berhenti dulu ya di minimarket. Nah jadi anak-anak aku tuh kan pernah cerita ya kalau anak-anak tuh mereka itu nggak suka teman-teman kalau naik ke travel, karena mereka tuh nggak bisa jajan teman-teman. Tapi kalau kayak motoran kayak ini kan, kalau mereka capek mereka kan bisa istirahat dulu, minta jajan dulu. Nah itu tips yang ketiga nih teman-teman, jangan paksain ya teman-teman. Kalau capek ya istirahat gitu, banyak-banyak istirahat. Apalagi kan aku bawa anak-anak ya, jadi kalau mereka minta jajan ya aku berhenti dulu gitu ya, karena kan pasti mereka lapar juga ya teman-teman, pasti mereka capek juga. Nah ini kita jajan dulu ya, ngajakin anak-anak jajan. Kalau aku enggak ya teman-teman, kan ini di bulan Ramadan ya, jadi enggak jajan dulu deh. Nggak mungkin kan maknya juga ikutan jajan, jadi yang jajan itu cuma anak-anak aja. Terus kita di sini duduk dulu bentar, mereka sambil melepas penat ya teman-teman. Aku, Pak suami juga anak-anak nih, anak-anak mereka lagi makan ya teman-teman, nikmatin kue yang mereka beli tadi. Alhamdulillah mereka tuh happy teman-teman. Pokoknya kalau anak-anak udah happy itu aku perjalanan juga nyaman ya teman-teman. Nah lanjut lagi, di sini aku udah berhenti di masjid ya teman-teman. Jadi aku perjalanan itu selama 2 hari teman-teman. Jadi dalam 2 hari itu aku bikin satu video aja ya, nggak aku cut gitu satu hari gitu, nggak ya teman-teman, karena perjalanannya lumayan jauh sebenarnya teman-teman. Nah ini kita berhenti dulu di masjid. Aku di sini mau istirahat dulu, sholat pastinya ya teman-teman. Kalau kita lagi di perjalanan jangan lupa sholat ya teman-teman, sejauh apapun mudikmu, karena kita di Indonesia tuh masjid ada di mana-mana kan teman-teman. Jadi kita mudah untuk bisa sholat. Nah ini aku berhenti dulu tadi, ngelap-ngelap wajah dulu teman-teman. Masya Allah, namanya pakai motor ya, dan debunya banyak banget. Tapi nggak apa-apa teman-teman, dilap aja pakai tisu. Terus nanti waktu sampai di rumah nanti dibersihkan pakai sabun, cuci muka, udah nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada yang harus jadi masalah teman-teman. Kalau kotor ya dilap gitu ya. Pokoknya kita bawa happy aja perjalanan ini, jangan sampai jadi beban. Nah ini aku liatin sedikit masjidnya. Di dalam masjidnya enak banget teman-teman, adem banget, dingin banget, Masya Allah ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kita sholat di masjid, tinggalkanlah sedekahmu dalam kotak infaknya ya. Tinggalkan infakmu gitu teman-teman. Ya karena kita udah berhenti di sini, kita udah sholat juga, terus juga pokoknya kalau bisa sih ada infak lah yang kita tinggalkan gitu ya teman-teman. Kalau kata Abang Zaid sih dia nabung teman-teman, kalau masukin uang ke dalam kotak infak itu katanya. Mana tabungan abang mah katanya, karena aku juga ngajarin ke anak-anak ya, kalau kita berinfak itu kita nabung untuk bekal kita nanti di akhirat, karena kita kan gak hidup selamanya ya teman-teman. Kita hidup dunia ini tuh cuman buat sementara, dan bekal kita tuh ya nanti di akhirat gitu. Nah makanya kita harus kumpulin bekal sebanyak-banyaknya nih.
Oke, lanjut. Ini aku istirahat dulu sebentar di masjid ini sambil ngeliatin anak-anak aku yang pasti mereka capek banget teman-teman. Ini tuh perjalanannya udah mau 6 jam loh teman-teman. Jadi kita kan berangkat itu jam setengah 8, 9, setengah 9, semua 10, 11, 12, 13, 14. Nah iya, pokoknya ini tuh udah jam 1 atau jam 2 gitu teman-teman. Kita istirahat sholat dulu, dan aku tadi sholat zuhur sama asar aku jamaah aja teman-teman. Terus juga di sini kita berhenti dulu karena anak-anak katanya pengen makan batagor. Enggak anak-anak sih, aku sih sebenarnya teman-teman yang ngiler tadi ngelihatnya pas dia lewat ya. Karena ini tuh udah mendekati waktu berbuka. Jadi aku beli aja nanti sekalian buat berbuka di tempat adik gitu teman-teman. Jadi aku tuh perjalanannya sekarang itu mau ke Darmas Raya dulu nih teman-teman. Dari Solok Selatan ke Darmas Raya itu aku berangkatnya jam 7 atau setengah 8 deh teman-teman. Dan sampai Darmas Raya itu di jam 4 lewat, hampir setengah 5 teman-teman. Nah kira-kira berapa jam tuh. Nah ini aku udah di Darmas Raya, di daerah adik aku tinggal, adik kandung aku ya teman-teman, ada yang perempuan. Nah ini aku ngeliatin ke teman-teman, di depan kita itu ada mobil ini ya, mobilnya gede banget. Jadi kalau pakai motor, kalau ketemu sama mobil yang kayak ini tuh agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya teman-teman. Tapi alhamdulillah Pak suami itu kalau di perjalanan tuh nggak ada yang ngebut-ngebut. Nah itu juga tips selanjutnya nih teman-teman, jaga kecepatan kendaraannya ya, jangan ngebut-ngebut. Karena kita kan bawa anak ya teman-teman, bawa anak-anak. Jadi kalau seandainya ngebut takut nanti gimana-gimana gitu ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus pokoknya ya senyaman kita gitu, jangan pelan juga sih teman-teman, pokoknya biar aman aja gitu ya. Pasti tahu deh pengendara, bapak-bapak pasti tahu deh gimana kecepatan motor yang baik ya kalau seandainya bawa anak-anak gitu atau bawa istri juga. Nah ini aku ngeliatin ke teman-teman, ini jembatan Darmas Raya cantik banget kan ya teman-teman, warnanya merah putih kayak warna bendera kita ya. Terus ini aku udah perjalanan lagi ke Riau ya teman-teman. Jadi aku itu teman-teman perjalanan dari Riau itu kita start dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita start, dan dari Darmas Raya teman-teman, dan sampai rumah itu, sampai Riau itu di jam setengah 4 ya, jam setengah 4 sore. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kalau selama bulan Ramadan ini kita berhentinya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering, karena kan kita nggak makan ya teman-teman. Jadi berhenti itu emang cuman buat sholat, terus kalau mau ngisi minyak motor, yang ngisi minyak motor di Pertamina istirahat dulu gitu ya. Kalau nggak kita cari tempat-tempat yang bisa bikin kita istirahat. Nah ini tanda-tanda kalau kita udah nggak di Sumatera Barat. Itu ada Indomaret sama Alfamart ya teman-teman. Jadi kalau di Sumatera Barat itu kita nggak ada Alfamart sama Indomaret. Tapi teman-teman tenang aja, kalau teman-teman ke Sumatera Barat, di Sumatera Barat itu banyak banget minimarket yang teman-teman nggak perlu bingung ya buat jajan. Dan harganya juga insya Allah merakyat kok teman-teman. Harganya nggak yang mahal kok teman-teman. Ya harga standar lah gitu ya. Ada yang murah juga pastinya. Pokoknya kalau teman-teman mau jalan-jalan ini di Sumatera Barat, jangan khawatir sama hal yang kayak gitu ya. Dan ayo ke Sumatera Barat. Sumatera Barat itu cantik banget teman-teman, objek wisatanya banyak banget. Malah promosi Sumatera Barat ya karena aku orang Sumatera Barat teman-teman, jadi aku cinta sama Sumatera Barat. Nah ini teman-teman, kita berhenti lagi di masjid ini, kita mau sholat dulu ya, sholat zuhur asar seperti biasa, kita jamaah aja teman-teman. Jadi aku ngeliatin dulu nih, masjidnya cantik banget teman-teman. Aku tuh kalau berhenti di masjid itu yang aku lihat teman-teman, masjidnya masya Allah cantik ya gitu. Rumah Allah tuh sebaiknya emang dibikin cantik ya teman-teman. Dan di sini lanjut ya teman-teman perjalanannya. Aku salfok sama perjalanan ini yang setiap tahun aku pulang ke Riau selalu saja begini, dan bahkan ada yang makin parah ya jalannya teman-teman. Ini adalah jalan menuju ke rumah Pak suami. Aku lupa ini namanya kecamatan apa gitu, kabupaten apa. Pokoknya ini tuh hampir sepanjang jalan itu jalannya seperti ini teman-teman. Aku sih berharap ya semoga tahun depan jalannya baik ya. Nah itu ada mobil yang rusak juga tuh teman-teman. Tahun depan lebih baik lagi jalannya gitu, ada diperbaiki lagi tuh sama pemerintah setempat ya. Amin. Pokoknya kayak kita perantau ini ya teman-teman, kalau pulang itu kan berharap ya jangan sampai ketemu jalan kayak gini lah gitu kan ya teman-teman. Karena ngeri juga ya, apalagi perjalanan jauh. Nah teman-teman itu aja harapannya.
Oke deh teman-teman, karena ini tuh udah mau selesai nih videonya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai, yang udah nemenin aku dari Solok Selatan sampai Darmas Raya, dan Darmas Raya lanjut lagi menuju Riau. Alhamdulillah perjalanan kami menyenangkan, nyaman, aman. Alhamdulillah, Allah Maha Baik, Allah Maha Penolong. Kami bukan apa-apa teman-teman tanpa pertolongan Allah. Pokoknya Masya Allah teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum perjalanan itu doa ya teman-teman. Selama perjalanan juga berdoa. Pokoknya kita serahkan semua urusan kita sama Allah. Itu aja sih teman-teman ya. Kita ini kan nggak ada apa-apa ya kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Ini aku udah sampai Riau. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.